Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ajania Sulaiman. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi tentang manajemen berbasis sekolah untuk memenuhi nilai mata kuliah saya, nilai UAS saya dalam mata kuliah manajemen berbasis sekolah di Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Baik, manajemen berbasis sekolah dalam rangka mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah secara efektif dan efisien, maka sekolah harus melibatkan semua unsur yang ada, mulai dari kepala sekolah, guru, masyarakat, sarana prasarana, serta unsur terkait lainnya. Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah bisa dilihat dari sudut sejauh mana sekolah tersebut dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, pengelolaan SDM, serta belajar mengajar dan sumber daya yang ada. Agar manajemen berbasis sekolah dapat berjalan secara optimal, diperlukan strategi dalam pengimplementasian MBS, yakni yang pertama, perlu dilakukan pengelompokan sekolah berdasarkan kemampuan manajemen dengan mempertimbangkan kondisi lokasi dan kualitas sekolah. Yang kedua, pentahapan implementasi manajemen berbasis sekolah melalui 3 tahap, yaitu jangka pendek, tahun pertama sampai dengan tahun ketiga, jangka menengah tahun keempat sampai dengan tahun keenam, dan jangka panjang setelah tahun keenam. Lalu yang ketiga, implementasi MBS memerlukan seperangkat peraturan dan pedoman-pedoman umum yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi serta laporan pelaksanaan. Implementasi manajemen berbasis sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan strategi yang tepat dan sesuai dengan sekolah. Tahap-tahap yang dilaksanakan ada 3, yaitu tahap sosialisasi, tahap piloting, tahap diseminasi. Ketiga tahap ini harus dilaksanakan secara urut dan sesuai, didukung dengan semua komponen sekolah. Mutu pendidikan dalam suatu sekolah akan tercapai dengan hasil yang memuaskan. Lalu kajian efektivitas dan efisien serta produktivitas sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah sebagai proses manajemen yang diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan yang mana secara otonomi direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan dan dievaluasi sendiri oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah dengan melibatkan semua stakeholder sekolah. Efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas MBS berarti bagaimana MBS berhasil melaksanakan semua tugas pokok sekolah, menjalin partisipasi masyarakat, mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya, sumber dana, dan sumber belajar untuk mewujudkan tujuan sekolah. Lalu ada efisien, merupakan aspek penting dalam manajemen sekolah karena sekolah umumnya dihadapkan pada masalah kelangkaan sumber dana dan secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan manajemen. Efisiensi juga merupakan perbandingan antara input dan output, tenaga dan hasil, perbelanjaan dan masukan, biaya serta kesenangan yang dihasilkan. Lalu produktivitas dalam dunia pendidikan berkaitan dengan keseluruhan proses penataan dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Lalu koordinasi, komunikasi, dan supervisi manajemen berbasis sekolah. Koordinasi merupakan penempatan berbagai kegiatan yang berbeda-beda pada keharusan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya melalui proses yang tidak membosankan. Karakteristik koordinasi menunjukkan bahwa keselarasan tindakan perlu selalu diupayakan untuk mencapai tujuan bersama, dan koordinasi yang memadai tidak datang begitu saja, tetapi perlu dikondisikan, dibina, dijaga, serta dikembangkan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Koordinasi dapat berjalan dengan baik apabila memperhatikan prinsip koordinasi, manfaat koordinasi untuk mengembalikan kegiatan-kegiatan yang terpisah-pisah ke dalam kesatuan kegiatan induk ya. Berdasarkan ruang lingkupnya, koordinasi dibagi 2, yaitu koordinasi internal dan eksternal. Komunikasi harus selalu dilakukan di sekolah. Komunikasi tersebut biasa bersifat internal antara personel sekolah dan eksternal antara sekolah dengan orang tua peserta didik atau dengan masyarakat. Tujuan komunikasi ini dapat menjadi pemecah masalah
yang dihadapi seputar proses belajar dan persoalan kebutuhan sekolah. Hal ini terjadi karena kerjasama saling support dan berbagai komponen supervisi, yaitu suatu kegiatan yang meningkatkan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan serta kinerja tenaga pendidik di sekolah dalam melaksanakan tugas. Tujuan supervisi adalah membantu dan memberikan kemudahan kepada para guru untuk belajar bagaimana meningkatkan kemampuan mereka guna mewujudkan tujuan belajar peserta didik. Supervisor hendaknya dapat memilih teknik-teknik supervisi yang tepat sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Teknik-teknik tersebut antara lain kunjungan dan observasi kelas, pembicaraan individual, diskusi kelompok, demonstrasi mengajar, dan perpustakaan profesional. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.